Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Sebagai akibat daripada suatu coup PKI yang gagal pada tahun 65, memang ada daripada tahanan-tahanan daripada Partai Komunis Indonesia itu. Golongan B adalah mereka yang salah, akan tapi mengenai bahan pembuktian untuk diajukan pada pengadilan kurang meyakinkan. Mereka tidak segera dilepaskan kepada masyarakat karena masyarakat itu sekalipun diberitahu tidak ada pembuktian yang kuat untuk diadili, bagi rakyat yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka itu melakukan penculikan, melakukan pembunuhan, melakukan pembakaran di desanya, tidak mungkin dikatakan kalau mereka itu tidak salah. Perkembangan situasi dari detik ke detik tanggal 1 Oktober 1965. Bung Karno berada di Halim. Malam harinya, ia menginap di rumah istri, Dewi Soekarno, di Slipi, Wisma Yaso. Pagi-pagi setelah mendapat kabar mengenai penculikan para jenderal, ia berangkat bersama ajudan Parto menuju Istana Negara. Namun menjelang sampai istana, jalanan diblokade oleh tentara. Menurut ajudan, pasukan tersebut tidak dikenal karena memang tidak ada jadwal blokade jalan menuju istana. Ajudan Parto mengambil inisiatif untuk tidak meneruskan perjalanan ke istana dan mengalihkan perjalanan menuju Halim Perdana Kusuma. Menurutnya, pangkalan Halim Perdana Kusuma adalah tempat yang aman jikalau terjadi sesuatu hal, presiden dapat diselamatkan. Itu asal-muasal presiden berada di Halim. Mungkin Parto juga Bung Karno tidak tahu bahwa para jenderal diculik dan dibawa ke Halim. Sesampainya ke Halim pun Bung Karno belum tahu ada apa sesungguhnya yang terjadi. Baru setelah beberapa saat di Halim, beliau diberitahu oleh para pengawal. Beberapa saat kemudian ia menerima laporan dari Brigadir Jenderal Suparjo. Aidit pagi itu juga berada di Halim. Inilah keanehannya, para tokoh sangat penting berkumpul di Halim. Kalau Umar Dhani berada di sana, itu masih wajar karena ia adalah pimpinan Angkatan Udara Republik Indonesia. Tetapi keberadaan Aidit di sana sungguh mengherankan. Bung Karno dan Umar Dhani berada di satu tempat, sedangkan Aidit berada di tempat lain sekitar Halim. Setelah Bung Karno terbang ke Istana Bogor, Aidit terbang ke Jawa Tengah. Beberapa hari kemudian, Aidit ditembak mati oleh Kolonel Yasir Hadibroto di Brebes, Jawa Tengah. Menurut kabar resmi, Aidit ditembak karena saat ditangkap ia melawan. Tetapi menurut laporan intelijen, Aidit sama sekali tidak melawan. Soeharto memang memerintahkan tentara untuk menghabisi Aidit. Dengan begitu, Aidit tidak dapat bicara yang sebenarnya. Subandrio lebih percaya pada laporan intelijennya, sebab istri Aidit kemudian cerita bahwa pada tanggal 30 September 1965 malam hari, ia kedatangan tamu beberapa orang tentara. Para tamu itu memaksa Aidit meninggalkan rumah. Suaminya diculik tentara, ujarnya. Setelah itu, Aidit tidak pernah pulang lagi sampai ia ditembak mati di Brebes. Hanya beberapa jam setelah para jenderal dibunuh sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, 1 Oktober 1965, Presiden Soekarno dari Pangkalan Udara Halim mengeluarkan instruksi yang disampaikan melalui radiogram ke markas besar ABRI. Saat itu Bung Karno hanya menerima informasi bahwa beberapa jenderal baru saja diculik. Belum ada informasi mengenai nasib para jenderal, meskipun sebenarnya para jenderal sudah dibunuh. Inti instruksi Bung Karno adalah bahwa semua pihak diminta tenang, semua pasukan harap standby di posisinya masing-masing. Semua pasukan hanya boleh bergerak atas perintah Presiden selaku Panglima tertinggi ABRI.
Semua akan diselesaikan Presiden. Hindari pertumpahan darah. Demikian antara lain isi instruksi Presiden. Namun instruksi ditafsirkan lain oleh Soeharto, bahwa Untung dan kawan-kawan sudah kalah karena gerakan menculik dan membunuh para jenderal tidak didukung oleh Presiden. Instruksi lantas disambut Soeharto dengan memerintahkan anak buahnya menangkap Untung dan kawan-kawan. Jelas ini membingungkan Untung. Ia sudah melapor Soeharto soal Dewan Jenderal yang akan melakukan coup terhadap Presiden Soekarno. Untung juga mengutarakan niatnya untuk mendahului gerakan Dewan Jenderal dengan cara menangkap mereka terlebih dahulu. Semua ini didukung oleh Soeharto. Bahkan Soeharto memberi bantuan pasukan. Setelah anggota Dewan Jenderal dibunuh, Soeharto malah menyuruh Untung ditangkap. Mengenai soal ini, Subandrio ingat cerita Untung kepadanya saat sama-sama di penjara Cimahi. Untung dengan yakin mengatakan bahwa ia tidak akan dieksekusi meskipun pengadilan sudah menjatuhkan hukuman mati, sebab Soeharto yang mendukungnya menghantam Dewan Jenderal. Bahkan dia diberi bantuan pasukan yang didatangkan dari daerah. Teman-teman sesama narapidana politik juga tahu bahwa Untung adalah anak emas Soeharto. Tapi akhirnya Untung dihukum mati dan benar-benar dieksekusi. Hampir bersamaan dengan keluarnya instruksi Presiden, Soeharto memanggil ajudan Bung Karno, Bambang Wijanarko, yang berada di Halim agar menghadap Soeharto di Makostrat. Ini waktunya hampir bersamaan dengan perintah Soeharto agar Untung dan kawan-kawannya ditangkap. Di Makostrat, Bambang Wijanarko diberitahu Soeharto agar Presiden Soekarno dibawa pergi dari pangkalan Halim, sebab pasukan dari Kostrad di bawah pimpinan Sarwo Edi Wibowo sudah disiapkan untuk menyerbu Halim. Saat Bambang menyampaikan pesan Soeharto itu, Bung Karno geram sekaligus bingung. Instruksi agar semua pasukan standby di tempat masing-masing tidak ditaati Soeharto. Sebaliknya, Soeharto malah memerintahkan agar Bung Karno menyingkir dari Halim. Bung Karno lantas minta nasihat para pembantu militernya. Brigjen Suparjo mengusulkan agar Bung Karno terbang ke Bali, sedangkan Menteri Panglima Angkatan Udara Umar Dhani mengusulkan agar Bung Karno pergi ke Madiun, Jawa Timur. Wakil Perdana Menteri II, Limena, mengatakan Bung Karno harus hati-hati, dan langkah paling hati-hati adalah jika Bung Karno berangkat ke Istana Bogor. Dari berbagai nasihat itu, Bung Karno menyimpulkan bahwa kondisi memang gawat dan ia harus meninggalkan Halim. Akhirnya Bung Karno memutuskan untuk menuju ke Istana Bogor. Ternyata benar, gempuran pasukan Kostrad ke Halim dilaksanakan menjelang fajar. Penggempuran itu dinilai oleh Subandrio sudah tidak tertuju kepada pelaku G30S, sebab seperti Subandrio ketahui, sekitar 2/3 pasukan pelaksanaan G30S adalah orang-orangnya Soeharto. Jadi penggempuran itu hanya merupakan tekanan psikologis terhadap Bung Karno, yang saat itu benar-benar bingung seumur hidupnya. Bung Karno ditekan tentara seperti itu. Sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, masih pada 1 Oktober 1965, kepada Kapten Kuncoro, ajudan Komandan Cakrabirawa Letkol Marokeh, Soeharto menyatakan bahwa ia adalah anggota Dewan Jenderal. Saat itu, pembunuhan terhadap para jenderal sudah selesai. Nasution yang lolos dari target penculikan sedang diamankan di markas Kostrad. Subandrio berkesimpulan, Soeharto berani mengatakan bahwa dirinya adalah anggota Dewan Jenderal setelah ia yakin bahwa posisinya aman, sehingga tidak perlu lagi menutup wajahnya. Kepada Kapten Kuncoro, Soeharto mengatakan, Dewan Jenderal memang ada, dan dia termasuk anggotanya. Tapi itu dewan untuk mengurus kepangkatan, bukan untuk kudeta. Pernyataan Soeharto ini menunjukkan betapa Soeharto berdiri di dua sisi. Ketika Untung menyatakan akan menghabisi Dewan Jenderal, Soeharto mendukung, bahkan membantu pasukan. Setelah Dewan Jenderal dihabisi, ia menyatakan bahwa ia adalah anggota Dewan Jenderal. Pernyataan tersebut mengingatkan Subandrio pada tindakan Soeharto ikut dalam kudeta 3 Juli 1946. Soeharto berdiri di dua sisi. Hanya saja kudeta 3 Juli 1946 adalah kudeta yang gagal.
Sedangkan G30S adalah awal suatu kudeta merangkak yang berhasil. Dalam kudeta yang disebut terakhir ini, Soeharto memperoleh dua manfaat. Ia tampil sebagai pahlawan dan akhirnya merebut kepemimpinan nasional. Dalam kudeta 3 Juli 1946, Soeharto hanya mendapat predikat pahlawan karena menggempur komplotan penculik Perdana Menteri Sahir. Namun pada hari itu, Jumat 1 Oktober 1965, kondisi negara benar-benar tidak menentu. Berbagai pihak saling memanfaatkan situasi. Pengumuman pertama tentang penculikan para jenderal melalui RRI disiarkan oleh Untung. Intinya, diumumkan bahwa kelompok Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta sudah digagalkan. Anggota Dewan Jenderal sudah diculik dan Presiden Soekarno dalam keadaan aman. Untuk sementara pemerintahan dikendalikan oleh Dewan Revolusi, maka diumumkan anggota Dewan Revolusi. Di sana tidak ada nama Soekarno. Pengumuman demi pengumuman berkumandang di radio. Setelah Untung beberapa kali menyampaikan pengumuman, masyarakat bingung. Sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, Soeharto berpidato di radio dan mengumumkan bahwa pagi hari itu telah terjadi penculikan terhadap sejumlah perwira tinggi oleh kelompok pimpinan Untung. Tindakan tersebut adalah kudeta kontra-revolusioner melawan Presiden Soekarno. Juga diumumkan bahwa Soeharto mengambil alih kendali Angkatan Darat, Menpangat, karena Menpangat Ahmad Yani diculik. Perubahan demi perubahan dalam sehari itu benar-benar membingungkan Bung Karno. Ia tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Ia tidak tahu siapa sedang berperang melawan siapa, karena ia tidak tahu rencana penculikan Dewan Jenderal. Bung Karno juga heran dengan pengumuman Soeharto mengambil alih kendali Angkatan Darat. Padahal beberapa jam sebelumnya, siang hari, Bung Karno sudah memutuskan untuk mengambil alih fungsi dan tugas-tugas Menpangat serta menunjuk Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudro sebagai pelaksana sehari-hari caretaker Menpangat. Esoknya, 2 Oktober 1965, Soeharto didampingi oleh Yoga Sugama dan anggota kelompok bayangannya mendatangi Bung Karno di Istana Bogor. Soeharto bersama rombongan mengenakan pakaian loreng dan bersenjata masuk istana. Dalam kondisi biasa, hanya pasukan pengawal presiden yang boleh membawa senjata masuk ke dalam istana. Namun barangkali karena kondisi saat itu berbeda dengan kondisi biasa, mereka diperbolehkan masuk dengan bersenjata. Kedatangan Soeharto ini tidak pernah disebut dalam buku-buku sejarah atau buku kesaksian pelaku sejarah. Bung Karno menerima mereka. Intinya, Soeharto menyatakan tidak setuju terhadap pengangkatan Mayor Jenderal Pranoto untuk memegang pelaksana Komando Angkatan Darat. Selain protes, Soeharto juga meminta agar Bung Karno memberikan kuasa kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan. Ia juga meminta Presiden mengambil tindakan terhadap pimpinan Angkatan Udara yang diduga terlibat dalam G30S. Karena persoalan cukup rumit, Bung Karno menunda pembicaraan dan memanggil para panglima Angkatan Udara, Angkatan Laut, Kepolisian, Mayor Jenderal Pranoto dan Mayor Jenderal Mursid. Setelah mereka berkumpul, baru diadakan rapat bersama Soeharto untuk membahas semua tuntutan Soeharto itu. Rapat berlangsung alot sekitar 5 jam. Akhirnya Bung Karno memberi surat kuasa kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan sebagai Panglima Pemulihan Keamanan. Inilah awal Soeharto memetik kemenangan dari rangkaian proses kudeta merangkak itu. Surat kuasa yang diterima oleh Soeharto saat itu juga merupakan surat kuasa pertama. Namun ini tidak pernah disebut dalam sejarah. Mungkin kalau disebut dalam sejarah akan terasa aneh. Presiden adalah panglima tertinggi ABRI yang pegang kendali militer. Pembunuhan para jenderal baru terjadi sehari sebelumnya. Itu pun beberapa jam kemudian Presiden sudah mengeluarkan instruksi untuk ABRI. Ini menunjukkan bahwa Presiden masih memegang kendali militer. Bahkan Presiden sudah mengambil alih tugas Menpangat karena Menpangat Yani diculik. Maka kedatangan Soeharto minta surat kuasa untuk memulihkan keamanan. Apa namanya kalau bukan memotong kewenangan Presiden? Namun toh akhirnya surat kuasa dikeluarkan oleh Presiden. Menurut memori Yoga, proses keluarnya surat kuasa itu sangat alot. Dalam rapat Soeharto menekan Soekarno. Tetapi kalau kita kembali mengingat bahwa sehari sebelumnya,
Soeharto melalui RRI sudah menyatakan mengambil alih pimpinan Angkatan Darat, maka wajar bahwa surat kuasa itu dikeluarkan. Sebelum surat kuasa dikeluarkan saja, Soeharto sudah berani mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Sebelum Soeharto dan kelompok bayangannya meninggalkan Istana Bogor, Soeharto menyatakan agar Presiden tidak meninggalkan Istana Bogor demi keamanan. Sejak itu, Presiden Soekarno sudah menjadi tawanan Soeharto. Setelah para pembantu dekat Bung Karno sadar bahwa Bung Karno menjadi tawanan Soeharto, para pembantu jadi teringat bahwa saran menuju Istana Bogor itu datang dari Limena. Bukankah Brigjen Soeharto menyarankan Bung Karno untuk pergi ke Bali? Menteri Panglima Angkatan Udara Umar Dhani menyarankan ke Madiun, Jawa Timur. Limena menyarankan yang paling hati-hati ke Istana Bogor. Di kalangan orang dekat Bung Karno muncul pembicaraan seandainya Bung Karno menuruti saran Suparjo atau Umar Dhani. Tentu akan lain ceritanya. Esok harinya, Limena mendatangi Soeharto di Makostrat. Tujuannya mengingatkan Soeharto agar jangan bersikap begitu keras terhadap Presiden. Limena berkata kepada Soeharto, "Jangan begitu dong." Namun apa jawaban Soeharto? "Pak Limena jangan ikut campur. Pak Limena urusi tugasnya sendiri. Saya yang kuasa sekarang." Mendengar itu Limena mundur. Tidak berapa lama kemudian, masih di hari yang sama, Ganti Waperdam III Khairul Saleh mendatangi Soeharto. Maksudnya juga sama dengan Limena. Jawaban Soeharto juga sama seperti yang tadi. "Saya yang kuasa sekarang. Pak Khairul Saleh jangan ikut campur." Hebatnya, beberapa waktu kemudian Soeharto membantah menerima surat kuasa dari Presiden. Dia menyatakan kurang lebih demikian. Dalam kehidupan militer tidak mungkin ada dua panglima. Dia dan Mayor Jenderal Pranoto yang sudah ditunjuk oleh Presiden menjadi Caretaker Menpangat, yang ditunjuk dalam waktu bersamaan. Maka praktis pengangkatan terhadap Mayor Jenderal Pranoto sebagai Caretaker Menpangat tidak berjalan sama sekali. Sebaliknya, Soeharto sebagai Panglima Pemulihan Keamanan dan Ketertiban terus bertindak, sehingga pergolakan kalangan elit politik pun tidak dapat dicegah. Inilah awal kudeta terselubung. Sejak itu, sebenarnya Bung Karno sudah tidak lagi memiliki power untuk memimpin negara. Esoknya, pembantian terhadap anggota PKI dan keluarganya dimulai. PKI dituduh menjadi dalang G30S. Sejak itu Indonesia banjir darah. Yang digempur bukan hanya tokoh-tokoh PKI, tetapi semua yang berbau PKI dibantai tanpa proses hukum. Di kota, desa, dusun, di berbagai sudut negeri dilakukan pembantaian besar-besaran. Suatu tindakan yang sangat mengerikan. Pembantaian PKI dimulai beberapa saat setelah Presiden Soekarno mengumumkan pada tanggal 3 Oktober 1965, Pangkostrat, Mayor Jenderal Soeharto dipercaya sebagai pelaksana Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Kopkamtib. Tidak disangka jika lembaga yudisial ini kelak menjadi sangat ditakuti rakyat. Hanya dengan menyebut Kopkamtib saja, orang sudah ngeri. Pada tanggal 16 Oktober 1965, Presiden Soekarno mengangkat Soeharto menjadi Menpangat, menggantikan Ahmad Yani. Lantas pada akhir Oktober 1965, di rumah Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Brigjen Syarif Tayyip, atas perintah Soeharto, dibentuklah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAMI. Inilah embrio gerakan mahasiswa yang didukung oleh tentara. KAMI lantas sering berdemo dengan didukung oleh pasukan RPKAD dan Kostrad. Di beberapa buku sejarah G30S banyak pertanyaan. Mengapa Presiden Soekarno tidak mendukung G30S? Logikanya, jika Dewan Jenderal berniat melakukan coup, lantas Dewan Jenderal dibunuh oleh pasukan Cakrawirawa dibantu pasukan Soeharto, mestinya Bung Karno langsung mendukung G30S. Begitu mendengar para jenderal dicuri. Tapi mengapa Bung Karno malah menghentikan gerakan itu? Jawabannya adalah karena Bung Karno tidak tahu rencana penculikan para jenderal itu. Ini sekaligus menjawab pertanyaan mengapa nama Bung Karno tidak tercantum dalam Dewan Revolusi yang diumumkan oleh Untung. Drama 1 Oktober 1965.
dalam sekali pukul menghasilkan keuntungan bagi Soeharto. Pertama, mengubah kenyataan adanya komplotan Dewan Jenderal, di mana Soeharto merupakan salah satu anggotanya, menjadi semacam fiksi belaka. Kedua, sebaliknya, mengubah fiksi menjadi nyata, bahwa yang sungguh-sungguh melakukan kudeta bukanlah Dewan Jenderal, melainkan G30S pimpinan Untung, yang sebenarnya disokong oleh Soeharto. Ketiga, melikuidasi kelompok Yani sebagai rival potensial Soeharto. Keempat, membuka peluang Soeharto tampil sebagai pahlawan yang akhirnya benar-benar terwujud. Demikian kura-kura Takar Lambi Sundel.